Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih memberikan support dan dukungan terhadap channel ini sehingga kita masih bisa berkembang dan memberikan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, hari ini masih banyak pertanyaan yang masuk ke kita itu tentang aplikasi Kredivo, Akulaku, dan Home Credit yang mungkin hari ini masih punya utang, baik utang cicilan ataupun mungkin punya hutang uang ya di 3 aplikasi ini. Dan hari ini banyak teman-teman kita yang masih belum mampu melakukan pembayaran karena dengan berbagai alasan ya. Mungkin ada yang mungkin saat ini masih dirumahkan dan belum menerima pekerjaan, atau mungkin karena efek pandemi COVID-19 ini belum menerima hasil yang mungkin bisa membayarkan hutang. Ya banyak banget ya, permasalahan ini semakin komplit di tengah badai COVID-19. Dan hari ini juga banyak teman-teman yang pengen bayar tapi belum punya uang. Dan bagaimana, apa saja sanksi yang akan kita hadapin ketika kita belum mampu untuk melakukan pelunasan atau pembayaran di 3 aplikasi tersebut. Jadi intinya apapun hari ini masalah dan ceritanya, kalian sudah, ini untuk yang cicilan ya, untuk yang cicilan di 3 aplikasi ini kita sudah mengambil barangnya. Jadi kita memang harus membersihkan hati dan pikiran dulu ya. Jadi salah kalau seandainya hari ini kita itu udah ngambil barangnya tapi nggak mau bayar. Tentang masalah penagihan yang hari ini tergolong kasar, itu lain beda lagi ya, lain masalah lagi. Sekarang tentang barang yang sudah kita ambil itu adalah kewajiban kita di situ untuk melakukan pembayaran. Tentang masalah penagihan yang hari ini kasar, tidak manusiawi atau mungkin tergolong kurang ajar, itu beda halnya lagi. Jadi kalau barang yang sudah kita ambil itu tidak kita bayar, maka kita akan berdosa. Apapun agama kita hari ini, ketika kita mengambil barang jualan orang lain nggak kita bayar, kita berdosa dong ya. Jadi itu bab yang pertama yang harus memang kita pahamkan dulu. Jadi kita memang diperlukan kebersihan hati dan pikiran. Jadi jangan sekarang karena semakin banyaknya teror dan intimidasi itu kita jadi nggak bayar barangnya. Kita bayar dulu barangnya. Dan hari ini masalahnya kita belum punya uang, kita belum menerima pekerjaan, kita belum punya penghasilan, dan banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin hari ini sedang kita perjuangkan. Jadi setelah bab yang pertama, barang yang kita ambil itu adalah wajib dibayar. Ini untuk yang kredit barang, karena itu adalah hutang. Hutang tetap akan kita pertanggungjawabkan baik dunia maupun di akhirat nanti. Dan ketika hari ini kalian belum menerima penghasilan atau belum dipekerjakan kembali karena efek COVID-19 kemarin, kalian bisa melakukan negosiasi, baik itu cara pembayarannya maupun jumlah bunganya. Yang pertama itu, kita tidak bolehlah tidak membayar, apalagi kita sudah mengambil barangnya. Jadi kalau hari ini seperti Akulaku, mereka tuh sudah membuka jalur cicilan ya. Jadi kalau kita hari ini punya hutang barang atau mungkin punya hutang uang di aplikasi tersebut, kita bisa melakukan cicilan. Dan hal-hal yang seperti ini itu kita support ya. Artinya pihak aplikasinya juga memberikan solusi jalan keluar dari ketidakberdayaan debitur yang hari ini belum mampu melakukan pelunasan. Jadi kalau untuk di Home Credit Bang, katanya itu semalam itu kita ada dapat komentar, katanya disuruh gantung diri sama tim penagihan yang melalui via telepon. Ya ini gila, masa orang yang punya utang disuruh bunuh diri ya. Jadi gimana kita mau bayar ya kalau kita sekarang nanti udah bunuh diri? Yang begitu-gitu tuh gak usah didengarin. Kalau hari ini kalian itu masih merasakan teror, merasakan intimidasi, atau mungkin merasakan perintah-perintah yang kalian anggap salah, ya udah kesampingkan aja. Kalau memang itu bersifat mengancam, silahkan direkam, silahkan di screenshot, supaya nanti kita punya tanda bukti bahwasannya tim penagihan dari aplikasi tersebut memang sudah salah dan melanggar undang-undang serta SOP yang mungkin hari ini sudah diatur oleh pemerintah dan OJK. Jadi bagaimana Bang kalau seandainya kita belum
punya uang untuk melakukan pelunasan. Yang pertama tadi bisa dicicil, yang kedua bisa minta nego bunganya, dan yang ketiga ini kalian bisa menjelaskannya dengan baik-baik. Resikonya apa bang? Ya udah pasti mereka ini marah-marah nanti, ngomel-ngomel nanti, caci maki, hinaan dan lain sebagainya itu bakal keluar dari mulut debt collector atau tim penagihan yang mungkin gak sekolah. Anggap saja lah mereka ini ya tamatannya mungkin masih sebatas SD atau apalah, walaupun mungkin jauh lebih tinggi dari situ. Tapi untuk debt collector, tim penagihan yang hari ini sudah mencaci maki dan menghina serta menginjak-injak harga diri debitur, kalian itu sudah melakukan kesalahan. Dan janganlah seperti itu. Mungkin kan masih ada bahasa-bahasa yang baik, yang bagus. Kalau cara-cara seperti ini terus dipertahankan, nanti debiturnya bosan. Orang yang terus-terusan diinjak-injak harga dirinya, orang yang terus-terusan ditakut-takuti, diteror dan diintimidasi, suatu saat nanti akan memberikan perlawanan. Kalaupun bukan perlawanan secara fisik, mereka nanti akan mengambil jalan pintas. Bagaimana caranya? Mereka tuh gagal bayar. Ujung-ujungnya apa? Perusahaan dirugikan, debiturnya pun kena blacklist checking. Terakhir debitur bilang, walah bang, udahlah bang, gak mikirin lagi tentang B checking bang. Masalah B checking udahlah itu nanti aja belakangan, kalau ada uang nanti dibayar lagi. Bagaimana nanti kalau seandainya B checking kita gak bisa ngutang? Bagus bang. Sekarang debitur udah sampai di titik itu ya. Mereka udah gak mikirin lagi yang namanya B checking, gak mikirin lagi namanya teror, gak mikirin lagi intimidasi. Artinya apa? Masyarakat memang udah benar-benar jenuh ya. Memang benar-benar udah bosan dengan gaya main yang seperti ini. Kita tuh mau ya mungkin dengan cara yang baik-baik saja lah. Untuk abang-abang tim penagihan debt collector pun ya jangan bersifat kasar lah. Sejauh ini kita yakin kok subscriber kita ini subscriber yang memang benar-benar kooperatif ya, ketika mereka mampu untuk melakukan pelunasan dan pembayaran. Dan untuk yang hari ini sudah ada rezeki, yang sudah pegang uang, yang sudah bisa bayar utang, ada baiknya ya dibayarkan sajalah. Karena memang hutang ini tetaplah hutang dan akan memang dibawa sampai mati. Kalaupun hari ini kalian merasa geram, tidak sependapat, atau mungkin menganggap pendapat saya ini salah, ya apa boleh buat. Karena sesuai dengan ajaran agama kita sekalipun, yang hutang riba saja pun memang harus dibayarkan. Bagaimana supaya kita tidak ikut terjerembab ke dalam riba tadi? Kita bayarkan pokoknya. Salah saya nanti kalau saya menganjurkan kawan-kawan untuk tidak membayar sama sekali. Kalau stop bayar, iya, kalau memang kalian masih dalam situasi perekonomian yang belum memungkinkan untuk melakukan penyicilan atau pelunasan hutang. Kalau sampai tidak dibayar sama sekali itu salah. Ya, jangan. Yang masih punya hutang jangan panik, sabar dulu. Hutang ini hanya proses waktu dan proses kesabaran doang. Selama kita masih bisa bekerja dan menghasilkan uang, pasti kita bisa bayar hutang-hutang kita. Apalagi kan untuk saat ini kan hutang-hutangnya nggak terlalu banyak. Terkecuali tadi yang hutangnya sampai dengan 20 jutaan, 30 jutaan, mungkin yang ada di Home Credit, yang ada di Kredivo, yang ada di Akulaku, di Dana Cicil, di KTA Asetku, ya banyak banget ya. Dan seandainya kalian bisa bersikap tenang dan lebih bijak menyikapi masalah ini, semua ini pasti selesai. Ya, kalau seandainya kita belum mampu bayar, ya kita jelaskan saja baik-baik. Kita kasih tahu sama tim penagihannya. Jadi bagaimana bang kalau seandainya debt collector maksa pengen datang ke rumah? Ya udah silakan. Selama mereka itu masih bersikap baik, sopan dan santun, bersikap kooperatif lah kita sebagai debitur. Karena mereka juga mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istrinya. Kalau yang hari inilah yang saya khawatirkan nanti. Karena masyarakat sudah mulai jenuh dicaci maki ya, dihina. Tiba-tiba nanti ada debt collector yang datang baik-baik, ada debt collector yang mungkin melakukan penagihan dengan sesuai SOP. Masyarakat udah bosan ya. Padahal ini beda aplikasi, beda cara mainnya. Walaupun semua aplikasi pinjaman uang online itu hampir rata-rata memang sedikit agak bangsat ya. Maksudnya bangsat ya, baik dari segi
pembiayaan bunga, platform, dari segi pembiayaan penalti lain sebagainya itu besar. Makanya sampai hari ini kita pengen kampanyekan kepada kawan-kawan berhenti menggunakan duit aplikasi pinjaman uang online, berhenti menggunakan uang riba. Karena uang riba ini ternyata sifatnya panas ya. Sebenarnya sih kita sama-sama sedang berjuang ini. Kalau kawan-kawan di aplikasi pinjaman uang online, mungkin saya atau kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain tuh juga sedang berjuang lepas dari riba bank. Hari ini kita juga masih punya hutang di bank-bank konvensional yang hari ini sedang harus kita bayarkan. Dan hari ini juga kita sedang berjuang untuk bisa terlepas dari semua ikatan-ikatan riba itu. Ayolah kita saling mendoakan, saling support, saling memberikan motivasi supaya masalah ini bisa selesai dengan baik, supaya kawan-kawan yang lain juga tidak terjebak lagi dengan uang-uang riba seperti ini. Karena memang mudorotnya ternyata lebih banyak ya. Efek negatif dari efek uang riba ini ternyata lebih banyak ketimbang efek positifnya. Jadi mungkin kawan-kawan harus tetap semangat lah. Yang penting kita yakin semua masalah ada solusinya, dan Tuhan tidak akan memberikan masalah itu di luar batas kemampuan hambanya. Jadi tetap tenang. Untuk yang disuruh bunuh diri hari ini harus tetap bisa bersikap positif dan berpikir jernih. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.